Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min syarri anfusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, jamaah i'tikaf Masjid Al-Muttaqin yang kami hormati, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian malam hari ini. Sebelum nanti insyaallah kita akan melaksanakan Qiyamul Lail berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu semua sehat walafiat, optimal ibadah puasanya, tilawahnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan semoga Allah mengabulkan, menerima kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawi, di mana tadi malam kita baru membaca hadis yang ke-25. Sedangkan rencana belajar kita adalah 6 hadis, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Ini terima kasih banyak Mas Untung, saya jadi murajaah beberapa hadis. Jazakumullahu khairan katsira. Sebelum kita uraikan hadis-hadis tersebut, kita pelajari bersama, alangkah baiknya kita sekilas mengenal terlebih dahulu siapa Imam Nawawi. Namanya masyhur, sering kita dengar. Ya, beliau ini adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Beliau juga ahli hadis yang terkenal di negeri Suriah. Suriah itu utaranya Palestina. Utaranya Palestina, baratnya Irak. Nah, itu disebut dengan negeri Suriah. Kelahiran beliau adalah 631 Hijriah. 1233 Masehi. Berarti sekitar ya 1000, nggak nyampe 1000 tahun yang lalu. Cuman qadarullah, usianya tidak panjang. Beliau wafat di usia 45 tahun. Masih muda sekali, tapi beliau terkenal produktif. Terkenal produktif dalam masalah keilmuan. Gaya hidupnya juga zuhud. Zuhud itu tidak cinta dunia, bukan berarti tidak punya dunia. Tidak cinta. Ya, mungkin beliau kaya raya, tapi kehidupan atau kekayaannya itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaya hidupnya sederhana. Nah, Imam Nawawi ini nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf. Beliau lahir di sebuah desa yang namanya Nawa, di kota Damaskus, Suriah. Makanya disebut dengan Nawawi. Kalau lahirnya di Jatikramat, Al-Jatikramati. Lahirnya di Kodau, Al-Kodawi. Nah, begitu kita. Kurang lebih penamaan lakop seseorang itu kadang-kadang dinisbatkan kepada daerah dia lahir. Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Barakallahu fikum. Kalau As-Solowi, Pak, ya, berarti dari Solo. Kayak saya nih As-Solowi, Pak. Insyaallah nanti pulang kampung setelah lebaran kembali jadi rakyat biasa, insyaallah Pak saya. Barakallahu fikum. Di antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah yang kita kaji, yaitu Arba'in An-Nawawi. Kemudian ada kitab Riyadhus Shalihin. Ini biasanya ada di masjid-masjid. Kitab Riyadhus Shalihin ini dikaji. Kalau fikih, beliau mensyarah sebuah kitab yang berjudul Muhadzab. Nah, syarahnya itu namanya Majmu'. Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Itu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang tebal sekali, Pak. Seginilah. Saya belum pernah belajar kalau yang Muhadzab. Majmu' itu saya belum pernah belajar.
Tamam, barakallahu fikum. Jadi secara ringkas, Imam Nawawi ini imam yang sangat alim, sangat zuhud, dan sangat luas pengetahuannya. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan menjadi jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara khusus yang kita kaji, kitabnya berjudul Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Jumlah pastinya adalah 42. Tapi orang Arab itu sangat indah tata bahasanya. Jadi kalau 42 ya disebutnya arba'in gitu aja. Karena kalau ditulis Ista Arba'in untuk judul buku kurang, marketingnya kurang Pak ya. Nah, kurang keren. Tapi kalau Arba'in An-Nawawi itu enak didengarnya. Dan itu kelebihan para ulama-ulama. Kalau nulis buku itu judulnya bagus-bagus. Bulughul Maram, bukan Umdatul Ahkam fi Hadisil Ahkam. Terus ada Bulughul Maram. Terus misalnya ada kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Nah, jadi berrima. Ya, jadi kitab-kitab itu namanya indah. Kemudian nanti kitab lain yang menjelaskan kitab utama itu juga namanya nama yang indah. Nama kitabnya nama yang indah. Hadirin wal hadirat, jika kita menginginkan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari mempelajari satu kitab, metode yang paling tepat adalah merujuk kepada syarah. Jadi misalnya kita mau bahas hadis 25 saja atau 26 saja, maka cara paling utama, paling afdol adalah dengan membaca syarah. Syarah itu penjelasan. Kitab yang menjelaskan kitab Arba'in. Kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi itu sebetulnya cuman hadis-hadis pilihan. Ya, hadis pilihan berjumlah 42. Kalau dicetak itu cuma ukuran segini, tipis. Nah, buku saku tipis. Kalau di pesantren itu untuk dihafalkan. Nah, untuk menggali faedah sebanyak-banyaknya dari fikih hadisnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis tersebut, maka kita merujuk kepada syarah. Kitab tebal yang menjelaskan kitab tipis. Nah, ada banyak ulama yang kemudian menulis syarah untuk kitab Arba'in ini. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Ibnu Daqiq, ya, Syarhul Arba'in Hadisan Nawawiyah. Judulnya ya Syarhul Arba'in gitu aja. Kemudian ada yang berjudul Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in. Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in. Al-Mu'in itu yang menolong, ala untuk atau di atas, tafahumi memahami arba'in 40 hadis. Ini ditulis oleh Imam Sirajuddin Abu Hafs. Kemudian ada syarah yang lain, Syarh Al-Wafi. Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawi. Dan banyak kitab-kitab yang lain. Kami ulangi, kalau kita menginginkan mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya dari satu hadis, sebaiknya kita merujuk kepada kitab-kitab syarah yang sanadnya ali, yang di dalamnya banyak kutipan-kutipan para ulama berkomentar tentang hadis tersebut. Nah, karena kita ini SKS, sistem kebut semalam atau 2 malam, maka metodenya adalah metode tuk-tuk matuk. Ya, ini kita cocok-cocokkan dari hadis ke-25 sampai hadis ke-30. Dan ternyata menurut saya, ya, anggap saja ternyata ada hubungannya antara hadis ke-25, 26, 27, 28, 29, dan hadis ke-30 itu disusun secara rapi oleh Imam Nawawi tentunya dengan maksud tertentu. Beliau pasti punya maksud kenapa menyusun hadis ini secara urut dari 25 sampai 30. Nah, semalam kita telah mempelajari hadis ke-25 tentang sedekah. Ketika zahaba ahlud dusur bil ujur, para sahabat curhat kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini orang-orang kaya pahalanya banyak. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menghibur para sahabatnya bahwa ternyata yang miskin pun juga memiliki kesempatan berbuat baik yang berlimpah. Kesempatan itu ada begitu banyak. Ya, jadi Rasulullah itu bijak, sangat bijaksana. Ketika ada keluhan dari sahabatnya yang miskin, direspon dengan sesuatu yang menggembirakan jiwa mereka. Perasaannya dibikin tenang. Sehingga orang-orang miskin
tetap bisa meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pintu zikir, melalui amalan-amalan menolong orang lain, bahkan melalui kebiasaan mubah berupa penyaluran syahwat kepada yang halal, ya, kepada istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata sedekah tidak harus dalam wujud harta. Jika kita mau bersedekah harta, ada aturannya, dan sebaik-baik aturan adalah fikih muamalat atau fikih tasarruful mal. Fikih bagaimana mengelola uang, mengelola harta. Jadi nanti supaya kita tidak keliru dalam cara bersedekah. Contoh sederhana, saya punya uang. Uang ini paling utama saya berikan kepada siapa? Maka urutannya yang wajib adalah kepada istri dan anak. Nanti kalau ada lebihan kepada kedua orang tua. Nah, hukumnya sunnah. Tapi kalau ternyata orang tua itu tidak ada yang menanggung, maka menjadi kewajiban kita untuk birrul walidain, untuk mencukupi kebutuhan ayahanda dan ibunda kita. Nah, itu berubah hukumnya dari sunnah menjadi wajib. Nah, kemudian nanti kalau ada lebihan, diutamakan disalurkan kepada kerabat dekat, baru nanti kepada orang lain. Ini ditinjau dari sisi penerima. Kalau ditinjau dari sisi waktu, maka bersedekah subuh lebih afdol daripada bersedekah siang hari. Karena bersedekah subuh ada keutamaan doa malaikat. Ya, kemudian bersedekah di bulan Ramadan lebih afdol dibandingkan bersedekah di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita hendak bersedekah non materi, sedekah yang bukan harta, maka kita bisa melihat penjelasannya di hadis ke-26. Nah, kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil kepada dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendara, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju masjid atau menuju sholat adalah sedekah. Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Rasulullah SAW mencontohkan. Jadi di hadis 25 itu sedekah non materi bentuknya adalah zikir. Tapi ini urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak zikirnya berarti semakin banyak kebaikannya, sedekahnya. Kemudian dicontohkan sedikit oleh Rasulullah SAW bahwa bentuk sedekah yang sifatnya muamalah itu adalah ketika seseorang mendatangi istrinya. Kita bisa mengambil kesimpulan sederhana bahwa ternyata afdhalus shadaqah itu lizaujah. Sedekah terbaik yang sunnah itu ternyata diberikan kepada istri. Sebelum kita, istilah kalau orang Jawa itu lomo, sebelum kita dermawan ke orang lain, hendaknya dermawan dulu kepada istri. Sering-sering ngasih reward kepada istri. Nah, ini sebelum kita kemudian baik kepada orang lain. Nah, karena ternyata ada urutannya. Nah, baru setelah kita sudah baik kepada diri sendiri melalui zikir, melalui tasbih, melalui tahmid dan tahlil, kita sedekah kepada pasangan. Karena sedekah kepada pasangan itu bukti kejujuran iman kita kepada Allah. Karena seringkali pemberian kepada pasangan itu minim apresiasi, jarang dapat pujian. Ya, kita kasih, makasih ya. Besok dikasih dengan nilai yang sama, makasih. Besok dikasih nilai yang sama, oke. Besok dikasih dengan nilai yang sama, udah taruh aja di atas meja. Besok dikasih nilai yang sama, diem aja. Besok dikasih nilai yang sama, segitu doang. Nah, berubah terus, Pak.
Nah, minim apresiasi. Ini pengalaman pribadi saya. Tidak terjadi di tempat lain mudah-mudahan ya. Tapi itu nggak masalah karena ya tadi kita mengerjakannya betul-betul karena burhan, membuktikan iman kita. Wasodaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Saya mengerjakan ini bukan untuk mendapatkan pujian istri, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Rasulullah yang menganjurkan. Kalau sudah seperti itu, nikmat. Jadi kalau kita bisa ikhlas bersedekah kepada istri, insya Allah ketika kita bersedekah di luar rumah kepada orang lain, keikhlasan kita tidak terganggu. Ya, tidak. Kita bisa dengan mudah menepis riya. Kita dengan mudah menepis sum'ah. Ingin dipuji itu mudah menepisnya. Karena kita sudah biasa bersedekah kepada yang di dalam rumah. Sehingga ketika kita membaca hadis yang ke-26, prolognya tadi Rasulullah bilang, kullu sulama, setiap anggota tubuh manusia itu ada kewajiban sedekah. Setiap sendi-sendi kita itu ada kewajiban bersedekah. Kenapa wajib bersedekah? Karena Allah memberikan nikmat pada tubuh kita bisa bergerak, bisa beramal, bisa berbuat. Maka sedekah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis 25, sedekah itu supaya dapat banyak pahala. Karena motifnya para sahabat yang miskin, kenapa butuh amalan-amalan tertentu biar bisa ngalahin orang kaya adalah karena orang kaya banyak pahalanya. Maka yang miskin juga butuh pahala. Motifnya nyari pahala. Tapi di hadis 26, sedekah itu ternyata adalah wujud syukur. Ini sudah naik level kita, Pak. Dari yang sebelumnya sedekah nyari pahala, kita naik kelas menjadi orang yang bersedekah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, aku kasih sehat, maka aku bersedekah. Sedekahnya apa? Ya, bersikap adil kepada dua orang yang bertikai. Bersikap adil kepada dua anak yang bertikai. Kepada dua istri yang bertikai. Misalnya, Pak. Saya nggak ada pengalaman apa-apa ini, Pak, dalam urusan itu ya. Yang ada kalau ada dua istri bertikai, ini ada guru saya, dia istrinya 4. Kalau dimarahin istrinya, Pak, dimarahin istri-istrinya, gitu, dia ngeluarin jurus gini, Pak. Diem aja. Kalau diomelin istrinya, diem aja, nggak bantah sama sekali. Selamatlah dia hari itu ya. Nggak membantah omelan istri-istrinya. Langsung tangannya begini. Nah, gitu. Nah, ini sedekahnya dia. Dengan diam, tidak tidak membalas omelan-omelan itu dengan ucapan yang buruk, itu bagian dari sedekah. Karena tumitul adza anit thariq, menghilangkan gangguan. Nah, kemudian sedekah ini yang menolong orang lain, membawakan barangnya. Ucapan yang baik adalah sedekah. Sapaan yang baik. Ya, mari, monggo, permisi. Nah, itu seringkali sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau lewat permisi, kalau diberi berterima kasih, kalau salah meminta maaf. Nah, itu kan basic manner ya, tata krama yang paling sederhana. Dan itu harus selalu kita tanamkan kepada generasi muda kita. Karena itu bagian dari sedekah. Tayyib barakallahu fikum. Bahkan di sini disebutkan setiap langkah kaki kita menuju sholat adalah sedekah. Ya, sepele, jalan menuju masjid itu ternyata sedekah. Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah ta'ala, sedekah adalah bentuk syukur. Syukur ini ada rukunnya. Meyakini dengan hati bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di masjid ini karena ridhonya Allah. Ya, bisa iktikaf, bisa thalabul ilmi itu karena ridhonya Allah. Maka hati kita mengakui itu. Rukun yang kedua adalah dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, maka kita bersyukurnya dengan melaksanakan ketaatan dan menahan diri dari melakukan keburukan. Setiap perilaku melakukan kebaikan dan ketaatan adalah sedekah. Dan setiap perilaku menahan diri dari keburukan juga bagian dari sedekah. Nah,
contoh-contoh muamalah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah di hadis ke-26 itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata berteman dengan orang lain, bergaul itu juga sedekah. Kita punya teman itu sedekah, Pak. Misalnya Bapak punya teman yang problematik, ngerepotin. Kalau datang ke Bapak selalu dengan membawa banyak masalah. Kan kita punya teman-teman yang kayak gitu ya. Yang datang kepada kita selalu dengan membawa masalah. Ketika kita sabar membimbingnya, membantunya, menolongnya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sejatinya kita sedang bersedekah. Dan orang bersedekah itu Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Maka di pertemanan yang lain, kita akan bertemu dengan orang-orang yang menolong kita. Bertemu dengan orang-orang yang kemudian membimbing kita, yang menyayangi kita. Bukan berarti kita problematik, tidak. Tapi Allah kadang-kadang membalasnya begitu. Kita sabar ngurusi anak bandel, ngurusi santri nakal, ngurusi jamaah rewel, dan lain-lain. Nah, nanti Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang sangat baik perilakunya kepada kita. Sangat santun, sangat menyayangi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini karunia luar biasa. Bahwa pertemanan itu adalah sedekah. Kalau kita sanggup dengan perilakunya, kalau kita sabar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi kalau kita sedang tidak sanggup atau sedang tidak sabar menghadapi teman-teman yang problematik, maka sebaiknya kita minta tolong orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harap bersabar ya, harap bersabar terhadap perilaku orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang menjadikan kita lelah batin, capek batin kita ngadepin orang-orang kayak gitu. Harap bersabar. Karena itu sedekah kita, dan itu insya Allah kembali kebaikannya kepada kita juga di masa depan. Hadirin wal hadirat, hafidhakumullah. Selanjutnya di hadis yang ke-27. Menjauhi perbuatan yang meresahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khulqi wal ismu mahaka fi nafsika wa karita ayyattali'a alaihin nas. Wa an Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauk. Terjemahnya, Rasulullah bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik. Al-birru husnul khulqi. Semua bentuk bakti adalah akhlak yang baik. Semua bentuk khidmah, melayani orang lain kebutuhan mereka adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika. Dan dosa adalah apa-apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika perbuatan itu diketahui oleh manusia. Ini potongan hadis yang pertama dari hadis ke-27. Di sini Rasulullah menunjukkan di antara mukjizat beliau itu adalah jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, padat, mudah difahami, tapi maknanya luas. Ya, bisa ditafsirkan dengan begitu banyak penafsiran yang baik-baik tentunya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kebaikan itu contoh sederhananya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu pasti kebaikan. Dan akhlak yang baik ini adalah satu dari dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Selain takwa, yang memasukkan kita ke surga adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu adalah dengan banyak kebaikannya, banyak birnya, banyak baktinya. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa dosa itu ciri-cirinya adalah ketika kita melakukannya, hati kita merasa tidak nyaman. Hati kita terganggu. Dan kita nggak suka kalau ketahuan oleh orang lain. Ulama menyebutkan bahwa dosa atau pahala itu dapat diketahui dengan dua hal.
untuk kita yakin ini dosa atau bukan, itu bisa diketahui dengan dua hal. Pertama, lewat jalur logika, jalur dalil. Al-Quran menyebutkan misalnya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton. Ya, khamar, judi, kemudian mengundi nasib, kemudian wal azlam, menyembah berhala, itu perbuatan setan. Ini ada dalilnya. Allah menyebutkan ini perbuatan-perbuatan buruk. Nah, jadi kita mengenali sesuatu itu dosa lewat dalil, lewat logika. Kita renungkan. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang itu yang tidak sempat belajar, ya, belum ada kesempatan untuk belajar tentang fikih, tentang hukum, maka cara dia untuk mengetahui sesuatu itu baik atau tidak adalah melalui perasaannya. Dengan menggunakan perasaan, kita bisa tahu ini baik atau tidak. Saya nggak tahu dalilnya, tapi menurut saya ini nggak baik, jadi saya nggak kerjakan. Nah, itu adalah tanda bahwa seseorang itu diberikan kesehatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meminta fatwa kepada hatinya mengatakan ini nggak enak, nggak usah kamu kerjakan. Maka tadi disebutkan di potongan hadis yang kedua adalah istafti qalbak. Tanyalah kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ya. Jadi untuk perkara-perkara yang belum clear, baik atau tidak, maslahat atau mudorot, kadang-kadang kita bisa mencari jawabannya lewat hati kita. Ya. Dengan perenungan, dengan feeling. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu kita tinggalkan atau kita kerjakan karena feeling. Bukan karena perhitungan, bukan. Tapi karena feeling. Mungkin bapak-bapak pernah merasakan lah. Gitu. Hitung-hitungan di atas kertas, gak bisa ini, gak nyampe, gak cocok. Tapi kok feelingnya bisa. Nah, kemudian dikerjakan. Ada amal-amal itu yang seringkali kita tetap istiqomahkan karena feeling, bukan karena hitungan matematis. Ya. Misalnya, kayak sekarang Pak, kita itikaf. Normalnya manusia itu kan tidur 8 jam. Nanti di atas 35 tahun tidurnya berkurang jadi 6 jam. Nah, tetap kita butuh istirahat yang cukup. Itu kan hitungan di atas kertas, matematik. Tapi ternyata feeling kita sangat antusias untuk berzikir, untuk tilawah Quran, untuk sholat nanti malam. Kemudian tubuh kita beradaptasi. Nah, ini karena pengaruh dari istafti qalbak, bertanya kepada hati kita. Nah, semakin seseorang itu bertakwa, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, basirahnya makin tajam. Cara dia memandang sesuatu itu makin tajam. Nah, ketika dia bertanya kepada hatinya akan mengarahkan kepada sesuatu yang sangat baik atau yang baik. Di mana orang-orang yang tidak bertakwa itu hatinya justru akan menyuruh pada perilaku yang buruk. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya. Settingan defaultnya hawa nafsu kita itu pasti menyuruh yang buruk. Tapi untuk orang-orang yang sudah terbiasa sedekah. Jadi masih lanjutan dari hadis 25, 26 dan 27. Orang yang sudah terbiasa sedekah, sudah terbiasa zikir, baik kepada istri, kemudian suka menolong orang lain, kemudian menjaga sholatnya, maka Allah berikan keunggulan. Hatinya itu ketika berfatwa, dia akan berfatwa yang baik. Akan mengarahkan orang tersebut kepada kebaikan-kebaikan. Nah, ini sambungan tok-tok matuk yang saya dapatkan, Pak. Ya. Kok begini penyusunannya? Oh ya, istafti qalbak itu berlaku untuk orang-orang yang sudah terbiasa sedekah. Kalau orang pelit, jangan istafti qalbak. Ya, kalau orang itu nggak biasa zikir, orang itu nggak biasa berbuat baik, nggak biasa menolong orang, istafti qalbak ini nggak recommended. Ya, harusnya dia mengetahui kebaikan dan keburukan dengan dalil, dengan penjelasan alim atau ulama atau guru, atau bimbingan dari pendidiknya. Sudah, pokoknya terima, disuruh ini kerjakan, nggak boleh ini tinggalkan. Karena dia belum terbiasa sedekah.
Adapun orang-orang yang sudah terbiasa sedekah, maka boleh ya untuk sering-sering istafti kolbak. Ini iya apa enggak ya? Oke deh, nah dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Ini yang kami alhamdulillah temukan dari hadis ke-27 kitab Arba'in An-Nawawi. Tentunya Bapak Ibu memiliki experience yang beda-beda dan semakin bertambah usia, ini relate Pak sebetulnya. Ini cocok lah dengan kehidupan kita. Makanya orang-orang tua itu sering dimintai pendapat oleh yang muda. Ya. Padahal masalah-masalah generasi muda itu beda dengan masalah-masalah yang dialami oleh generasi yang sepuh. Ya. Jenis masalahnya sudah berbeda. Dalam hal keuangan, transaksi di zaman dulu dengan sekarang aja sudah beda. Tapi kadang-kadang orang tua itu karena sudah sering sedekah tadi Pak, sudah sering zikir, sudah sering baik sama istri, sudah sering menolong orang, ketika diminta nasihat oleh anak muda, dia menjawab, ya kamu paling tahulah urusan kamu, tapi menurut Bapak kayaknya nggak usah deh. Kayaknya nggak usah deh. Feeling. Ya, istafti kolbak itu feeling. Perasaan Bapak kok nggak enak ya, nggak cocok. Nah, ya sudah, maka anak mengikuti nasihat orang tuanya. Atau misalnya bapaknya menjawab, kayaknya feeling Bapak bagus deh, kamu kerjain aja. Nah, berarti itu menjadi penyemangat untuk anaknya untuk mengeksekusi rencana-rencana dia. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah menajamkan basiroh kita, Pak. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk hadis ke-28. Ya, masuk ke hadis 28. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Bukan, depannya begini. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sarayah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Fa'ausina. Qala usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Barakallahu fikum. Artinya dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, nasihatmu ini seakan-akan merupakan nasihat perpisahan. Berikan kami nasihat, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah genggaman dengan kuat dengan geraham kalian. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah, adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Ada 4 hal yang kalau kita kerjakan, basiroh kita semakin tajam, Pak. Dan ini adalah follow up dari kebiasaan baik kita sedekah tadi. Nah, anggap saja 4 hal ini adalah premium-premiumnya sedekah. Ya. Sedekah terbaik itu 4 ini. Yang pertama adalah taqwa Allah. Takut kepada Allah SWT. Bertakwa. Itu sedekah terbaik. Melakukan perbuatan-perbuatan tadi, zikir, kemudian baik melayani istri, mencukupi kebutuhan istri, baik kepada orang lain, menolong mereka, menghilangkan gangguan yang merugikan mereka, kemudian melangkahkan kaki untuk sholat, kemudian dilanjutkan dengan mengetahui mana yang baik dan buruk. Ini semua perbuatan-perbuatan yang sifatnya lahiriah, perbuatan badan kita. Sedekahnya masih sedekah badaniyah. Nah, supaya ini betul-betul memberikan dampak yang sangat positif kepada diri kita, harus diiringi dengan takwa di dalam hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati kita.
Jadi semua perbuatan sedekah itu harus disertai dengan takwa, dengan keikhlasan. Ya, betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, takwa kepada Allah. Jadi seremeh apapun perbuatan kita, kalau dasarnya adalah takwa, maka akan menjadi bekal yang terbaik yang bisa kita bawa pulang ke kampung akhirat. Meskipun remeh, meskipun perbuatannya menyingkirkan sampah dari jalan, membuang sampah ke tempatnya, mengambil paku supaya tidak terlindas sepeda motor. Atau kalau kita nyuapin orang tua kita, durinya itu kita pisahin dari ikan kita. Atau misalnya kita menyuapi anak kita yang masih kecil, yang masih bayi, kita lihat ada rambut dipindah. Misalnya adonan bubur ada rambutnya, itu dipindah, dihilangkan dari sendoknya. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan yang remeh, yang nggak usah dipuji gitu loh, yang nggak perlu dipuji. Wih, kamu hebat sekali, bertakwa sekali, kamu menyingkirkan paku dari jalan. Nggak usah dipuji perbuatan seperti itu. Remeh, manusia nggak menganggap spesial. Tapi ketika di situ diselipkan takwa, ya betul-betul ada rasa khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya luar biasa. Dampaknya kepada hati kita itu luar biasa. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, nasihat yang ada di hadis ke-28 yang menjadikan hati kita itu tajam, ya bisa memandang kebaikan dan keburukan itu dengan jelas, itu adalah dengan taat kepada pemimpin. Ini kajiannya panjang sekali sebetulnya. Pemimpin ini yang gimana? Apakah semua pemimpin, ataukah pemimpin yang berundang-undangkan syariat, ataukah pokoknya pemimpin yang seperti apa? Maka kita pahami secara umum dulu, Pak. Siapapun yang bertanggung jawab terhadap urusan kita, kita taati. Nanti kalau ada instruksinya yang melanggar syariat, kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini rumus sederhananya saja. Kalau mau dikaji mendalam, ada kitab, misalnya kitab Al-Imamah Al-Uzma, Indah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ad-Dumaiji rahimahullah ta'ala. Standar pemimpin, Al-Imamah Al-Uzma, kepemimpinan yang paling agung. Itu dibahas secara rinci. Standar pemimpin itu seperti apa? Pemimpin level imamah, Pak, bukan presiden. Kalau presiden itu kan memimpin satu negara. Kalau imamah itu yang memimpin seluruh dunia. Terakhir kali umat Islam punya pemimpin yang bertanggung jawab terhadap seluruh kaum muslimin di seluruh dunia itu pada zaman Turki, ya, Turki Utsmani, yang runtuh tahun 1924 ya Pak ya, 1924, 100 tahun yang lalu lah. Nah itu terakhir kita itu punya Imamah Al-Uzma. Dan itu kajiannya mendalam. Imamah Uzma sendiri kitabnya segini. Belum nanti ada Al-Ahkam As-Sultaniyah miliknya Imam Al-Mawardi. Itu pembahasannya seru sekali. Tapi kalau kita bahas itu akhirnya kita nanti kritik negatifnya terlalu banyak kepada penguasa kita sendiri, pemimpin kita sendiri. Maka kita sederhanakan saja pembahasannya. Kita taat kepada pemimpin, mereka yang bertanggung jawab terhadap urusan kita, Pak RT misalnya. Ya sudah, kalau instruksinya kebaikan, taati. Ya, kalau ternyata instruksinya tidak baik, menurut kita tidak baik, diskusi. Tawasau bil haq, tawasau bisa kayaknya nggak cocok gini teh. Menurutku gini. Namanya RT, Pak. RT itu kan nggak harus alim, nggak harus ulama, nggak harus orang yang kuliah politik, kan nggak ya Pak ya. Siapa yang menurut kita paling terhormat, paling amanah di lingkungan kita, biasanya jadi RT kan gitu. Maka kita taati kebijakannya. Pemimpin masjid juga, di komunitas-komunitas kita, siapapun yang memimpin, selama dia memerintahkan kebaikan, kita taati. Nah ini supaya kita terbiasa untuk melaksanakan ilmu yang sudah kita dapatkan. Oh ini kebaikan saya taati, oh ini keburukan diskusi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nanti kalau masih nekat, yang buruk-buruk masih dijalankan, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu depan masa tiap malam minggu mabuk di food court gitu, gak boleh lah gitu. Ayo udah kita diskusi dulu, kita tangani dengan cara yang baik. Karena bagaimanapun itu warga kita berhak untuk dinasihati, berhak untuk saling menjaga dan seterusnya.
dan seterusnya. Jadi amalan yang menguatkan hati kita, satu takwa, dua taat kepada pemimpin. Ya, meskipun pemimpin ini budak, meskipun pemimpin ini pendidikannya rendah, meskipun pemimpin ini orangnya apa ya, ya anggap aja nggak layak Pak gitu. Tapi kalau sudah dipilih ya kita taat, gitu aja. Tapi tetap ada ruang tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ada ruang amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan berarti kita taat membabi buta, fanatik, tidak juga. Tetap harus ada saling tolong menolong menasihati tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, amalan yang disebutkan di dalam hadis 28 yang menjadikan hati kita basirohnya tajam adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya khalifah yang 4. Ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad dan sunnah khalifah yang keempat. Nah, ini pembahasannya juga luas sekali. Ya, sunnah itu apa? Sunnah itu ya agama Islam. Definisi sunnah itu secara akidah agama Islam. Kalau menurut ilmu hadis, sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut ilmu fikih, sunnah itu perbuatan yang dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan tidak berdosa. Jadi sunnah ini menurut ulama apa dulu? Ulama akidah, atau ulama hadis, atau ulama fikih. Nah, kalau menurut ulama akidah, kami ulangi, sunnah itu ya Islam. Selama kita menjadi muslim, berarti kita memegang teguh sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjadi pembicaraan sensitif itu pada potongan hadis yang terakhir. Ya, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Nah, ini yang menjadi titik perbedaan pendapat kaum muslimin. Ya, ada yang sangat mudah membid'ahkan orang lain, Pak. Jadi ada golongan kaum muslimin itu yang dikit-dikit bid'ah. Kalau nggak ada dalilnya, bid'ah. Tapi ada juga yang ekstrim satunya, pokoknya asal baik saya amalkan. Meskipun tidak ada anjurannya, walaupun tidak ada pengajarannya daripada ulama. Jadi terlalu ekstrim ke kanan, terlalu ekstrim ke kiri nggak boleh. Eka dan Eki ini nggak boleh ya. Ya harus tengah-tengah gitu. Maka kita sebagai awam, sebagai thalibul ilmi, hendaknya kita mengikuti pengajarannya para ulama. Sederhananya, kita memulai dengan pertanyaan, apakah saya harus bermadhab atau tidak? Nah, kami selama belajar agama dianjurkan kalau orang itu muqallid, bukan mujtahid, bukan orang yang pandai dalam urusan agama, maka hendaknya dia bermadhab. Pilih salah satu dari 4 madhab tersebut. Maliki, Hanafi, Hambali, atau Syafi'i. Kalau kita tidak memilih satu dari 4 itu, anggap aja kita bikin madhab baru, madhab sendiri. Madhab apa ya? Madhab sendiri Pak jadinya. Madhab ABI misalnya ya, saya bikin madhab baru berarti. Karena nggak mungkin seseorang itu keluar dari madhab. Nggak mungkin. Karena kita beribadah itu berdasarkan pengajaran para ulama. Dan ulama ini yang paling paham terhadap sabda-sabda Rasulullah SAW, yang paling paham terhadap kalamullah. Tentunya orang-orang yang lebih dekat dengan Nabi itu lebih paham Al-Quran dan hadis daripada orang yang zaman sekarang. Karena para sahabat melihat perilaku Nabi langsung. Nah, ini yang paling paham sunnah, paling paham Al-Quran dan sunnah itu para sahabat. Nah, setelah Nabi wafat, siapa yang paling paham Al-Quran dan sunnah? Ya para sahabat. Maka generasi di bawah sahabat belajar dari sahabat. Nah, di bawah para sahabat inilah imam-imam madhab yang 4 itu. Nanti ada madhab yang lain yang tidak familiar karena tidak tertuliskan ya, ajaran-ajarannya. Tapi tetap ahlu sunnah. Baru kemudian generasinya imam ahlu hadis. Nah, baru setelah itu baru kita, Pak. Maka kita belajar agama Islam itu perlu rantai sanad tadi. Nah, sederhananya kita bermadhab. Nah, kalau suatu ketika ilmu yang kita dapatkan dari satu madhab itu tidak bisa diaplikasikan, kita boleh ambil pendapat dari madhab yang lain. Contoh misalnya, dalam madhab Syafi'i, di antara pembatal wudhu itu adalah
lamsul mar'atil ajnabiyah, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Nyentuh gini batal wudu, Pak. Repotnya kalau kita sedang tawaf, ya tawaf di Baitullah, itu kan campur Pak ya, laki perempuan. Nah kadang-kadang saudara-saudara kita yang dari Bangla, dari Pakistan, Afghanistan, Asia Tengah itu mazhabnya kan Hanafi. Perempuan-perempuannya itu nggak pakai kaos kaki. Ya, jadi mereka menganggap kaki bukan bagian dari aurat sehingga tidak perlu ditutup. Kalau dalam Syafi'i semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau kita menyentuh atau kita jalan pas tawaf, kaki kita nyenggol kakinya itu perempuan, kalau kita pakai mazhab Syafi'i, batal wudhu kita. Atau misalnya Bapak lagi tawaf gitu, tiba-tiba dipegang perempuan dari belakang. Pas bahu yang kanan sini kan terbuka ya, Pak. Dipegang. Perempuan itu ngira Bapak suaminya gitu loh. Padahal bukan. Nah, ini kan batal wudhu kita. Nah, disitulah kita intiqalul mazhab. Kita pindah, kita ambil pendapat mazhab yang lain yang sentuhan laki perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Misalnya mazhab Maliki mengatakan demikian, oh tidak batal. Ya sudah, baru kita ambil pendapat yang lain. Nah, kaum muslimin di Indonesia, ormas yang paling besar seperti NU, Muhammadiyah, kemudian apalagi Pak? Yang gede dua itu ya Pak ya. Yang di bawahnya tuh Persis, IKAD, terus MTA. Yang di bawah naungan MUI itu tetap alim-alimnya bermadhab. Ya, cuman beda ormas. Tapi secara fikih mereka bermadhab. Nah, bermadhab ini termasuk bagian dari menggenggam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama itu yang paling paham mekanisme pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga kita bisa istiqomah. Nah, dengan mempelajari fikih atau akidah melalui rantai pemahaman para ulama, insya Allah kita terjauhkan dari bid'ah yang sesat. Nah, nanti bid'ah itu kalau dalam pembahasan fikih luas sekali, ada bid'ah yang jayyidah hasanah, ada bid'ah yang qobihah. Nanti ada yang menganggap mazhab Zohiri misalnya Pak, mazhab Zohiri itu yang pemukanya bernama Daud Az-Zohiri. Jadi mereka memahami Islam tuh ya tekstual hadisnya saja. Hadisnya begini, ya udah begitu, nggak usah ditafsir-tafsirkan. Nah ini kadang-kadang rancu, karena nanti setiap orang akhirnya menafsirkan hadis semaunya sendiri. Gitu. Beda kalau kita menafsirkan hadis berdasarkan penjelasan para ulama tadi. Maka kami di depan tadi sudah sampaikan, kalau kita mau kenyang mengambil faedah dari satu hadis di kitab Arba'in, maka hendaknya merujuk kepada syarahnya. Nanti di situ ada pendapat ulama-ulama, nah kita amalkan yang itu aja. Barakallahu fikum. Tamam, itu tadi amalan-amalan atau bentuk sedekah yang paling utama. Bentuk sedekah yang paling utama adalah takwa kepada Allah, taat kepada pemimpin. Tentunya di sini ada ruang tawasobil haq tawasobi sober. Kemudian tetap memegang sunnah dan menjauhi bid'ah. Oh, sholat subuhnya 4 rakaat bid'ah Pak, kalau itu udah jelas, nggak usah dikerjakan, jauhi. Atau contoh bid'ah yang lain apa ya Pak? Puasa Ramadan 32 hari. Nah ini bid'ah, mengada-ada. Karena Ahlus Sunnah pasti kalau nggak 29, 30. Udah gitu aja. Nah yang 32 ini bid'ah. Barakallahu fikum. Agak kita percepat sedikit biar selesai 2 hadis lagi. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaidni anin nar. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah takjub dengan pertanyaannya Mu'adz, beliau menjawab, laqad sa'alta an azimin. Mu'adz, kamu telah bertanya sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting. Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaih. Tapi perkara itu, masuk surga atau dijauhkan dari neraka itu akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah semoga Allah memudahkanmu dan semoga Allah memudahkan untuk
kita semua untuk mengerjakan amalan-amalan yang menyampaikan kepada kita surga dan menjauhkan dari neraka. Apa saja amalan? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ibadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan mengerjakan haji. Ternyata amalan yang paling utama adalah rukun Islam. Jadi rukun Islam itu memasukkan seseorang ke surga, menjauhkan seseorang dari neraka. Rukun Islam yang 5 ini. Nggak usah yang lain-lain dulu. Rukun Islamnya disempurnakan, diperbaiki kualitasnya. Kemudian beliau menambahkan, summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Rasulullah bersabda, mau nggak aku tunjukkan kepadamu Mu'az pintu-pintu kebaikan? Nah, Mu'az pasti mau. Maka beliau Rasulullah SAW memberikan informasi, as-saumu junnatun. Pertama, puasa itu adalah benteng yang menjauhkan kita dari api neraka. Wasodaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Lagi-lagi sedekah, Pak. Dari 25, 26, 27, 28, 29 itu masih ada sedekahnya. Wa sholatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di tengah malam. Summa qala, maka beliau membaca ayat yang berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka itu adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat berbaring. Nah, di sini kita memahami bahwa di antara sedekah yang paling utama seseorang kepada dirinya sendiri adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu sedekah yang paling afdol. Sedekah seseorang kepada dirinya sendiri. Karena sholat malam itu amalan yang hanya bisa dikerjakan orang baik, orang bertakwa. Orang fasik nggak bisa, Pak. Kalau orang fasik itu masih sayang istri, bisa. Menyantuni anak yatim, banyak. Membantu orang miskin, banyak. Tapi kalau suruh sholat malam, itu khusus. Sholat malam itu amalannya orang-orang yang jujur imannya. Makanya di surah Al-Isra ayat 80 itu ada doa yang berbunyi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang yang sidq gitu ya. Kemudian keluarkan aku dalam keadaan sidq juga, dan jadikan untukku sultanan nasira, penolong yang sangat kuat. Ini amalannya orang-orang yang bertakwa, benar-benar takwa. Jadi indikator kita ini imannya bagus atau tidak itu dari sholat malam. Ya, ini saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap istiqomah tahajud. Karena itu barokahnya sampai kepada putra-putrinya, sampai kepada anak cucu dan keturunannya. Taib barakallahu fikum. Kemudian hadisnya kami lanjutkan. Ala ufiruka bi ra'sil amri wa amutihi wa dzirwati sanami. Mau enggak aku tunjukkan kepadamu Mu'az tentang kepala segala urusan dan tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Mau Rasul? Kemudian beliau bersabda, ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Segala urusan hidup kita harus dengan Islam. Kalau badan kita ini tanpa kepala, Pak, enggak dianggap hidup kita itu. Maka harusnya semua perilaku kita itu dengan aturan Islam. Ya, dari keluar toilet sampai bagi waris, sampai milih pemimpin, itu harusnya pakai aturan Islam. Idealnya begitu. Tapi nanti ada kondisi-kondisi dalam fikih itu disebut dengan tanazul. Tanazul itu realistis. Ada kondisi idealis, ada situasi yang kita harus realistis. Nah, realitas ini tetap harus pakai fikih, bukan menurut hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan wazir watu wa amutuhu as-shalah. Tiangnya adalah salat, wazir watu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bima la kidzalika kulli? Faqultu bala ya Rasulullah. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kamu
yang jika kalian melaksanakannya, kalian dapat memiliki semua itu. Mu'az menjawab, mau wahai Rasulullah SAW. Fa'akhadha bilisani faqala kuffa alaika hadha. Kalau kamu pengen bisa mengerjakan semua itu tadi, kuffa alaika hadha. Rasulullah fa'akhadha bilisani. Rasulullah sampai megang lisannya, Pak. Kuffa alaika hadha. Jaga ini. Jaga lisan. Mu'az takjub. Mu'az heran. Maka kemudian dia bertanya, ya Nabi, kultu ya Nabi, wahai Nabi, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan sesuatu yang kita ucapkan? Faqala, Rasulullah menjawab, sakilat ka ummuk. Loh. Mungkin terjemah kita gitu, Pak. Loh. Kalau terjemah Arabnya tuh sakilat ka ummuk, celaka ibumu. Tapi terjemahnya nggak bisa begitu. Ini ungkapan non formal, takjub, tapi agak kasar gitu. Nah, mungkin jawab terjemah kita tuh loh, kamu itu kayak gitu ditanyain gitu. Jadi, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban karena sesuatu yang kita ucapkan? Pasti. Rasulullah itu pasti. Yang kayak gitu tuh nggak usah ditanyain, Mu'az. Itu pasti. Nah, wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Rawahu At-Tirmizi. Ya, kamu ini, kata Rasulullah SAW, apakah yang menyebabkan seseorang terjungkal di wajahnya di neraka? Itu biasanya adalah karena sesuatu yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Barakallahu fikum. Jadi ternyata sedekah adalah zikir, berbuat baik kepada pasangan, membantu orang lain, kemudian kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, taat kepada pemimpin, kemudian kita melaksanakan qiyamul lail. Nah, ini adalah sedekah yang paling afdol, tapi itu semua harus dijaga. Penjagaannya adalah dengan kontrol lisan. Nah, jadi ternyata ini penting sekali ya, supaya kita tidak rusak amal-amal kita itu, kuncinya ada di lisan kita. Dan kita tutup dengan hadis yang ke-30, laksanakan perintah agama dan jauhi larangan agama. Itulah takwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah supaya engkau bersyukur. Dan di ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Nah, supaya tetap jujur, kita harus jaga lisan kita. Sudah kita bangun sedekah yang terbaik, tetap harus kita rawat dengan penjagaan lisan kita. Itu yang bisa kami tangkap dari hadis Arba'in 25 sampai 30. Semoga menjadi nasihat untuk diri kami pribadi khususnya dan kepada untuk jamaah Masjid Al-Muttaqin pada umumnya. Kami mohon maaf untuk salah dan kurangnya. Barangkali di dalam penyampaian hadis-hadis ini terlalu cepat, atau ada yang kurang, atau ada yang kelebihan. Semoga Bapak Ibu berkenan memaklumi dan memaafkan. Jazakumullahu khairan katsira. Sudah tiba waktu qiyam, sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.